Listen to me now. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Catur Wahyu Smeti dari Z Group ya. Untuk hari ini insya Allah kita akan berbagi sedikit ya informasi yang mungkin bisa menambah sedikit wawasan teman-teman di luar sana mengenai properti ya. Untuk yang akan kita bahas yaitu hal-hal yang mempengaruhi nilai properti. Jadi apa saja yang bisa mempengaruhi naik turunnya nilai properti yang akan Anda beli atau yang akan Anda investasikan, seperti itu. Jadi beberapa hal ini sangat penting sekali teman-teman, karena memang umumnya properti tanah, rumah itu atau ruko, gudang dan lain-lain pada umumnya sih tiap tahun pasti naik ya. Tiap tahun pasti naik. Cuma ada beberapa hal kalau ini tidak diperhatikan, malah nilai properti Anda yang sudah dibeli atau yang Anda sudah investasi di situ tidak bisa berkembang, tidak bisa naik, malah jalan di tempat, bahkan bisa anjlok. Jadi faktor apa aja? Yuk simak. Ya, yang pertama yang jelas, yang sangat mempengaruhi, sangat dominan sekali, yaitu lokasinya ya. Jadi untuk lokasi ini sangat berperan penting sekali teman-teman dalam memilih investasi properti, baik itu berupa rumah, ruko, atau indekos ya. Lokasi itu yang faktor paling berperan atau paling utama lah diperhatikan. Usahakan dalam membeli properti lokasinya yang strategis. Kalau memang itu bisa di dalam kota atau teman-teman mampu berinvestasi di tengah kota, itu lebih baik. Kalau memang aku dananya minimal mau investasi atau cari aset di kabupaten atau di pinggiran kota, ya nggak masalah. Yang penting lokasinya ini strategis, dalam arti ada titik keramaian, dekat dengan fasilitas umum, fasilitas sosial seperti pasar, rumah sakit, pendidikan, atau exit tol. Jadi sekitar lokasi properti yang akan teman-teman beli itu kalau bisa dipastikan ada banyak tempat keramaian, padat penduduk, aman, bukan zona hitam ya. Terus dekat dari fasilitas umum yang saya sampaikan tadi, itu salah satu faktor yang bisa mempengaruhi naik turunnya nilai properti yang akan teman-teman beli atau teman-teman investasikan. Yang kedua yaitu akses jalan. Akses jalan ini juga nggak bisa disepelekan, karena teman-teman kalau beli properti sekarang murah katakanlah, tapi akses jalannya nggak ada, juga percuma. Kedepannya nggak akan ada yang mau beli lagi itu. Minimal akses jalan bisa buat mobil berpapasan, jadi persalipan dua mobil ini aman, nggak sampai ganggu jalan. Terus akses jalannya bisa ditempuh dari berbagai arah. Kan ada nih properti aset yang lewatnya cuma satu jalan itu aja, sudah lewatnya satu jalan sempit lagi kan. Kalau semakin banyak akses mobilitas, akses jalannya bisa lewat utara atau selatan, bisa lewat sana sini, itu lebih enak juga. Jadi akses jalan diperhatikan, baik akses jalan di dalam perumahannya kalau memang itu perumahan, atau akses jalan menuju ke lokasi tersebut, itu juga diperhatikan. Terus untuk yang ketiga yaitu jauh dari tegangan tinggi listrik seperti sutet dan juga sungai, bahkan dari pemakaman. Kalau tegangan tinggi jelas itu ngefek secara kesehatan untuk teman-teman sendiri. Terus sungai juga risiko banjir, terus makam juga. Jadi poin-poin itu yang sebenarnya juga poin-poin yang masuk dalam perbankan ya, kategori perbankan.
Kalau teman-teman ambil KPR rumah, terus rumahnya dekat sutet, dekat sungai, apalagi sungai besar, dekat makam, kadang itu juga mempengaruhi nilai appraisalnya dari bank seperti itu. Jadi hindari tiga hal tersebut: dekat dengan sutet atau tegangan tinggi listrik, terus dekat dengan sungai yang berpotensial banjir, ataupun dekat dengan makam. Biasanya sih kalau versi bank, analis bank ya, paling tidak 25 meter lah, 25 meter dari tegangan tinggi atau sutet tadi, dari makam itu sih masih nggak masalah. Tapi alangkah baiknya ya lebih jauh lagi biar nilai properti teman-teman bisa naiknya lebih cepat seperti itu. Untuk yang keempat, yaitu sertifikat hak milik. Suratnya apa? Sertifikatnya apa? Letter C kah? Atau sudah SHM atau SHGB? Karena jelas itu mempengaruhi ke harga jual. Soalnya kalau petok D atau letter C itu kan proses peningkatan ke sertifikatnya, itu kan juga lumayan besar biayanya. Yang pertama itu, terus prosesnya juga lebih ribet ya, dan sangat lumayan lama sih jadinya sih. Jadi letter C ke petok ke sertifikat itu lumayan lama, sudah ribet, biayanya lumayan juga, proses jadinya lama. Biasanya sih kurang lebih 1 tahun nih, kadang ada yang lebih bahkan. Kalau kita nggak controlling, nggak maintain komunikasi dengan pihak notaris atau pihak BPN-nya, biasanya ya lebih dari 1 tahun, bisa ada yang 2 tahun seperti itu. Tapi kalau standar sih, kalau dari letter C biasanya kurang lebih 1 tahun lah, seperti itu. Ini sangat menguras pikiran ya kan, udah ribet, biayanya yang dikeluarkan nggak dikit ya kan? Nunggunya lama. Jadi kalau bisa beli aset yang suratnya sudah jelas, selain ribet, biaya mahal, terus nunggunya lama, yang jelas titik keamanan. Kalau sudah sertifikat itu mudah kita untuk menganalisis bahwa aset tersebut atau properti tersebut aman gitu. Tinggal kita cek ke BPN, sudah nanti nomor di sertifikatnya kita cek di BPN, sudah bisa dipastikan atau mudah untuk kita menganalisis bahwa proyek atau aset tersebut aman. Terus bentuk tanah teman-teman. Kalau memang aset yang teman-teman beli berupa tanah, baik itu kafling atau lahan pekarangan dan lain-lain atau sawah, bentuk tanah ini juga kadang mempengaruhi. Sumpama mengerucut, depan besar belakang kecil, atau sebaliknya depan kecil belakang besar, itu kan juga mempengaruhi fungsional lahannya. Apalagi kalau lahan tersebut mau dikembangkan sebagai perumahan, nah itu sangat pengaruh sekali. Karena ketika bentuk lahannya nggak standar atau nggak beraturan, itu kan pasti banyak lahan yang terbuang seperti itu. Kalau beli lahan atau investasi lahan hanya untuk pertanian, fungsionalnya tetap, dalam arti kita beli sawah ya tetap dijadikan sawah, itu masih mending sih, gak begitu pengaruh. Tapi kalau beralih fungsional dari lahan dijadikan perumahan atau pertokoan, lah ini bentuk lahannya sangat mempengaruhi seperti itu. Terus selanjutnya berapa tadi? Yang keenam ya, 1, 2, 3. Ya, yang keenam, kalau yang mau teman-teman beli, aset yang ingin teman-teman beli berupa bangunan, tadi kan tanah nih. Kalau yang selanjutnya berupa bangunan, perhatikan juga usia bangunan dan model, terutama model ini atau desain bangunannya. Karena desain bangunan itu tiap tahun itu mengalami perubahan modelnya. Seperti sekarang kan lebih banyak ke minimalis atau rumah-rumah yang ke harapan agak-agak kotak-kotak gitu ya. Kadang nggak pakai atap ya, cuma dicor aja, atapnya pakai atap cor, ada seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau investasi atau beli aset properti berupa bangunan atau rumah atau bangunan apapun, perhatikan usia bangunannya sama modelnya. Kalau modelnya model kuno,
Terus tapi kalau harganya masih ngangkat atau murah, nanti ketika teman-teman renov itu masih tercover lah harganya, nggak masalah sih. Tapi kalau harganya sudah tinggi, usia bangunannya lama, konstruksinya sudah mulai keropos, terus modelnya model kuno, yang mau nggak mau teman-teman kalau mau beli aset tersebut harus dibongkar total, yaitu harap diperhitungkan kembali ya, harap diperhitungkan kembali. Lebih ribet lagi, lebih menguras tenaga, pikiran dan biaya pastinya. Soalnya kalau kita beli dengan usia desain rumahnya jadul atau lama, terus usia bangunannya lama, terus kita nggak diapa-apain, nggak direnov, ya nggak akan naik, bisa-bisa anjlok nilai propertinya. Makanya kan diperhatikan juga itu usia bangunan sama modelnya. Terus yang terakhir ya, yang ketujuh, kalau ini sih nggak begitu signifikan sih pengaruhnya sih, bahan material ya. Bahan material ini mungkin tidak berpengaruh begitu signifikan sih. Contohnya seperti kualitas atau kekuatan konstruksinya, keropos atau kusen-kusennya atau apanya lah, itu juga pengaruh kalau teman-teman investasi mau dijual lagi. Tapi saya rasa kalau yang terakhir ini nggak begitu signifikan sih, bisa kondisional. Yang terpenting, yang terutama yaitu 4 poin pertama tadi: lokasi, akses jalan, suratnya apa, dan jauh dari sutet, sungai atau makam. Jadi 4 poin ini yang berperan penting ya, sangat besar untuk mempengaruhi kenaikan nilai properti teman-teman. Kalau yang poin kelima, bentuk tanah, usia bangunan atau model bangunan beserta bahan material, itu juga pengaruh, tapi untuk persentase pengaruhnya nggak begitu signifikan, karena tergantung fungsionalnya juga teman-teman beli aset properti mau difungsikan sebagai apa. Tapi kalau yang 4 poin utama tadi, apapun fungsionalnya properti yang akan teman-teman beli, itu pasti berpengaruh. Lokasi, akses jalan, suratnya apa, jauh dari sutet, tegangan tinggi listrik, sungai, dan makam tadi. Terima kasih teman-teman, mungkin ini tadi sekilas atau sedikit informasi dari kami Z Group yang bisa sedikit membantu atau menambah wawasan teman-teman tentang hal-hal yang dapat mempengaruhi kenaikan nilai properti teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.